Di sini teman-teman bisa menggunakan tweak yang bernama Small Siri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan saya buka Siri, nah tampilan Sirinya akan tampil di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian user interface teman-teman ya, yaitu ada picture in picture, yang dimana menurut saya sih itu fitur yang mantep banget, karena di sini akhir-akhir ini setelah saya mencoba tweak ini, itu saya ngerasa kayak wow, ini ternyata mantap juga ya, ini ternyata enak juga teman-teman. Misalkan di sini saya berada di YouTube nih, saya misalkan nonton video apa, misalkan nonton video ini dah, videonya dari Cherish Apple Pro, yang dimana ya kita iseng-iseng aja lah nonton video apa aja di sini ya, unboxing iPhone 11 harga murah ini. Nah di sini kan lagi playing nih. Nah teman-teman, kalau di iOS 13 kan nggak ada tuh fitur picture in picture ya, teman-teman harus pakai tweak tambahan. Nah salah satu tweak tambahannya yaitu bernama Tighten. Di sini kalau misalkan saya swipe up dari bawah sini atau balik ke home screen, nah otomatis tampilan YouTube-nya bakalan tampil picture in picture seperti ini. Jadi ini menurut saya mantep banget. Jadi teman-teman nggak harus buka YouTube, misalkan sambil browsing nih, saya buka Safari gitu sambil baca berita. Jadi di picture in picture ini teman-teman kalau pakai tweak ini tuh udah mantep banget ya teman-teman. Fiturnya udah hampir mirip-mirip lah. Jadi kalau pengen gedein tinggal di pinch out aja, dan kalau dikecilin ya tinggal kecilin aja teman-teman. Jadi ini bisa di resize sesuai keinginan teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman pengen dengerin suaranya aja teman-teman ya tinggal sembunyiin aja seperti ini. Kalau misalkan pengen kecilin lagi disembunyiin aja, dikecilin disembunyiin seperti ini, itu denger suaranya aja. Dan kalau misalkan pengen ditampil lagi seperti ini, dan di sini juga kelihatan ya ada tombol untuk balik ke aplikasi utama, lalu untuk tutup juga. Di sini kalau balik aplikasi seperti ini teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pengen tutup ya ditutup aja, nih ada icon X, teman-teman tinggal tutup aja. Dan ini nggak cuman berlaku untuk YouTube aja. Misalkan teman-teman buka Safari, teman-teman ingin minimize gitu apa yang teman-teman tonton di Safari, dan teman-teman pengen buka aplikasi lain, ini bisa juga teman-teman. Jadi nggak cuman di aplikasi YouTube aja, misalkan dibuka video saya nih ya. Nah ini teman-teman di aplikasi Safari juga bisa. Malah ada iklan dulu teman-teman ya. Nah jadi kalau di Safari teman-teman gampang banget untuk picture in picture-nya. Jadi tinggal full screen dulu, dan di bagian atas ini ada tombol picture in picture-nya. Nah teman-teman tinggal klik aja, nah maka akan pop out seperti ini, muncul picture in picture. Teman-teman tinggal balik aja ke mana terserah, misalkan pengen buka Instagram gitu kan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada Instagram tolong follow Instagram saya ya teman-teman ya. Nanti ada di deskripsi juga. Nah misalkan pengen buka Instagram seperti ini, atau pengen setting-setting apa gitu, nah teman-teman sambil nonton video dari Safari juga bisa teman-teman. Jadi ini tweak bernama Tighten, nih mantep banget. Selanjutnya di bagian pesan juga ya, aplikasi pesan teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman nggak tahu, mungkin ini salah satu fitur yang teman-teman suka apa enggak, yaitu ada yang namanya fitur pin pesan, yang dimana kalau di iOS 14 itu sebenarnya sih modelnya ini agak beda ya teman-teman ya dengan tweak ini. Tweak ini bernama MSG Pin. Jadi tweak ini tuh hampir mirip fitur iOS 14, yang dimana kita bisa menaikkan atau mengutamakan salah satu pengirim pesan. Misalkan dari ini SMS-nya pada gak jelas semua teman-teman ya. Misalkan nih pesannya dari Rolly nih. Nah teman-teman tinggal swipe aja ke kanan seperti ini, maka akan muncul opsi pin di sini ya. Teman-teman tinggal klik pin aja, maka pesan dari Rolly ini akan naik ke atas. Dan kalau ada pesan baru, pesan Rolly ini tetap akan di atas, nggak akan ketimpa ke bawah teman-teman. Jadi ini salah satu tweak yang mungkin teman-teman butuhkan juga, yang ada di fitur iOS 14 terbaru. Selanjutnya yaitu mungkin teman-teman juga kurang lengkap nih kalau misalkan teman-teman nggak punya wallpapernya iOS 14 terbaru. Nah teman-teman juga bisa nih download wallpaper iOS 14 terbaru, yang dimana teman-teman nggak perlu download filenya, tapi teman-teman cukup download 2 tools ya teman-teman ya. Satunya yaitu wallpaper loader untuk istilahnya komponen dari wallpapernya ini. Yang satu lagi yaitu iOS 14 dynamic wallpaper. Nah misalkan di sini ya, kalau pengen pakai wallpaper dari iOS 14, teman-teman tinggal masuk ke wallpaper aja. Lalu di sini teman-teman tinggal pilih aja nih di bagian bawah. Nah ini kan saya udah pasang nih ya.
tweaks-nya. Nah, di sini ada wallpaper bawaan dari iOS 14. Di sini misalkan saya pakai ini, nah itu saya terapkan di sini ya, saya pakai. Di sini wallpapernya juga mantep banget. Ini persis dengan wallpaper yang ada di iOS 14. Menurut saya sih ini salah satu pelengkap ya buat teman-teman semuanya yang masih pakai iOS 13 ingin ya ngerasakan ala-ala iOS 14 terbaru ini teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, ada salah satu tweak yang dimana di fitur iOS 14 terbaru ini adalah fitur yang sangat keren menurut saya. Yang dimana mungkin ketika teman-teman lagi main game atau teman-teman lagi baca atau mungkin lagi chattingan nih, tiba-tiba ada telepon, itu kan otomatis layar teman-teman ketutup sama notifikasi telepon. Nah itu menurut saya sih kayak gimana ya, kesel banget sih. Nah di iOS 14 itu ada fitur baru ya, dimana notifikasi ketika ada panggilan masuk ataupun panggilan keluar itu dipersimpel atau diminimaliskan, yang dimana itu menurut saya adalah fitur yang sangat keren. Dan untuk di iOS 13 untuk jailbreak tweaknya itu ada teman-teman, yaitu teman-teman bisa download tweak yang bernama Scorpion. Jadi salah satu tweak yang menurut saya sih mirip banget. Misalkan di sini saya telepon operator aja ya. Jadi tampilannya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita telepon, nah tampilannya seperti ini. Ini mirip banget sih dengan tampilan iOS 14 yang udah diminimaliskan untuk tampilan ketika menerima atau memanggil ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Untuk tweaknya ini ada fitur seperti ini. Jadi kalau teman-teman slide ke kiri ada beberapa tombol yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ini menurut saya sih fitur udah mantep banget, dan teman-teman bisa coba tweaknya bernama Scorpion. Dan untuk alternatif dari tweak Scorpion ini, teman-teman juga mungkin bisa cobain tweak yang bernama Callbar XS, cuman itu juga berbayar sih ya setahu saya. Dan juga teman-teman bisa coba yang tweak bernama Call Bubble, itu gratis kalau nggak salah, tapi itu masih beta dan juga tampilannya juga mungkin agak beda. Tapi sama konsepnya teman-teman ya, dia pop up di atas seperti ini, simple banget, gak mengganggu satu layar. Tapi ya itu teman-teman, kalau Call Bubble itu gratis tapi tampilannya agak beda, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Dan selanjutnya yaitu ada di bagian video ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman agak kurang senang ya, atau agak kurang suka gitu tampilan atau pengaturan video di iOS itu. Teman-teman kalau misalkan lagi pengen ngerekam video nih, dan teman-teman pengen mengubah resolusinya gitu, misalkan pengen 720 atau pengen 4K atau pengen Full HD berapa FPS, nah itu kan teman-teman harus masuk ke dalam pengaturan di settingsnya di iPhone ini teman-teman ya. Harus ke settings dulu, lalu teman-teman cari kamera dan teman-teman pilih untuk kualitasnya. Tapi teman-teman bisa menggunakan tweaks yang bernama tab video config. Jadi di sini di bagian pojok kanan atas, nah ini ada untuk menu pilihan kualitas video yang bisa teman-teman gunakan di iDevice teman-teman. Jadi di sini semua kualitas ada di sini, teman-teman tinggal ganti aja lewat sini. Jadi teman-teman nggak perlu masuk ke pengaturan lagi. Menurut saya ini tweak juga keren banget, dan jujur saya ini agak kurang tahu ya di iOS 14 itu ada apa enggak. Tapi ya udahlah, mungkin kalau nggak ada juga ini satu tweak bonus mungkin ya. Dan juga selanjutnya nih yang terakhir teman-teman ya, ada tweak yang bernama Evil Scheme, yang dimana kabarnya dan juga mungkin ini udah resmi juga tapi nggak dibahas di WWDC, yaitu ada tweak yang bernama Evil Scheme, yang dimana di iOS 14 itu kita diperbolehkan untuk menggunakan third party yang bisa teman-teman jadikan sebagai aplikasi bawaan, misalkan untuk mail, untuk maps, dan juga untuk browser. Jadi di sini teman-teman tinggal buka aja pengaturan dari tweaknya Evil Scheme, dan di sini teman-teman tinggal buat aja profil baru ya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk mailnya teman-teman ada banyak banget pilihan aplikasinya. Lalu di sini ada Reddit, ada Twitter, ada juga browser. Di sini bahkan banyak banget browsernya teman-teman. Di sini tinggal setting aja sesuai preferensi teman-teman masing-masing. Nanti kalau udah teman-teman di sini juga bisa save preset. Jadi teman-teman misalkan pakai preset apa gitu, jadi teman-teman bisa custom untuk browsernya apa, aplikasi mailnya apa, dan juga aplikasi mapsnya apa, itu bisa di custom masing-masing
setting per individu. Itu menurut saya sih mantep banget, teman-teman bisa terapkan ini di iOS 13. Oke guys, jadi mungkin cukup itu aja untuk tweaks-tweaks yang bisa teman-teman gunakan biar teman-teman bisa merasakan fitur-fitur baru di iOS 14 ini. Meskipun teman-teman hanya ada di iOS 13 ataupun mungkin teman-teman masih pakai iOS 12 ataupun pakai iOS 11, teman-teman tinggal sesuaikan aja tweaknya tadi. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai detik ini ya. Semoga video ini juga nggak lama-lama banget dan teman-teman bisa mendapatkan inti poin penting di video ini. Dan juga thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk cek deskripsi juga ya pastinya. Dan pastinya bantu juga channel ini dengan cara like, comment, share, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe biar channel ini semakin berkembang, dan nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan tentang info-info teknologi lainnya dan mungkin info-info tentang iOS dan juga jailbreaking pastinya. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya dan Rizyan Channel pamit. Have a nice day and bye bye guys.